Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 8 tentang teks ulasan. Di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan pengertian, tujuan, dan ciri-ciri dari teks ulasan. Nah, untuk hari ini, di video ini Ustazah akan menjelaskan struktur dan unsur kebahasaan teks ulasan. Kita mulai dari struktur. Jadi, struktur teks ulasan itu ada 5. Apa saja? Yang pertama ada identitas, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada sinopsis, keempat ada evaluasi, dan yang kelima ada rangkuman. Di bagian identitas itu berisi judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. Misalnya buku berjudul A, pengarangnya siapa ditulis, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran bukunya ditulis di bagian identitas. Lalu masuk ke bagian yang kedua, orientasi. Orientasi di sini berisi pengenalan atau gambaran umum tentang sebuah karya yang akan diulas. Bagian ketiga ada sinopsis. Sinopsis di sini berisi ringkasan karya yang diulas. Contohnya novel A. Nah, kalian membuat ringkasan dari novel A itu, novel A tersebut. Nah, ringkasan itu disebut sebagai sinopsis. Jadi sinopsis itu ringkasan. Ringkasan cerita namanya sinopsis. Bagian keempat itu ada bagian evaluasi. Di bagian evaluasi ini berisi kelebihan dan kekurangan buku. Contohnya kelebihannya ceritanya menarik. Lalu cerita memuat amanat-amanat yang dapat kita contoh, itu juga merupakan kelebihan. Kekurangan buku. Kekurangan buku misalnya alur cerita membingungkan, itu bisa juga dilihat dari bukunya. Misalnya kertasnya bagus atau tidak, lalu penjilitannya bagus atau tidak, cover atau sampulnya bagus atau tidak, itu juga termasuk di bagian evaluasi. Nah, di bagian terakhir itu ada rangkuman. Nah, di rangkuman ini berisi simpulan dari ulasan. Jadi di rangkuman itu akan disampaikan apakah buku tersebut layak atau tidak layak untuk kita nikmati. Jadi di bagian rangkuman itu biasanya berisi tentang kelayakan bukunya. Nah, masuk materi yang terakhir tentang unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan dari teks ulasan itu ada 6. Yang pertama berisi penonjolan berupa kelebihan dan kelemahan terhadap unsur karya seni yang hendak diulas. Jadi di bagian evaluasi tadi kan ada kelebihan dan kelemahan. Nah, itu merupakan salah satu unsur kebahasaan dari teks ulasan ini. Yang kedua itu ada muncul kata adjektiva. Apa itu kata adjektiva? Nanti Ustazah jelaskan di slide selanjutnya ya. Yang ketiga menggunakan kata opini atau persuasif. Kata opini itu kata apa? Kata yang berupa pendapat. Mengapa pendapat? Karena teks ulasan ini kan berisi tentang pendapat. Misalnya berpendapat bahwa buku A atau novel A itu bagus. Nah, itu kan pendapat kita atau opini kita. Yang menurut kita bagus belum tentu menurut orang lain juga bagus. Begitu ya. Yang keempat ada menggunakan kata hubung atau kata sambung. Ini juga Ustazah jelaskan di slide selanjutnya. Yang keempat menggunakan ungkapan perbandingan, dan yang terakhir menggunakan kata kerja material dan relasional. Di sini yang Ustazah beri tanda bunga-bunga itu akan Ustazah jelaskan di slide selanjutnya. Nah, tadi ada kata adjektiva. Kata adjektiva itu apa? Kata adjektiva adalah kata sifat. Sebelum kita masuk ke kata adjektiva, Ustazah akan jelaskan terlebih dahulu jenis-jenis kata. Jadi jenis kata itu sebenarnya ada sekitar 10, tapi Ustazah jelaskan 5 dulu. Yang 5 mungkin nanti di tingkatan selanjutnya. Yang pertama itu ada kata kerja, nama lainnya verba. Yang kedua ada kata benda, nama lainnya nomina.
Ketiga ada kata sifat, nama lainnya adjektiva. Keempat ada kata hubung dengan nama lain konjungsi. Dan yang terakhir ada kata ganti dengan nama lain pronomina. Nah, kata sifat atau adjektiva itu merupakan kata yang menunjukkan sifat atau keadaan. Contohnya seperti baik, buruk, merah, putih, menarik, menakutkan. Itu merupakan contoh kata sifat. Ciri menonjol dari kata sifat ini adalah dapat diikuti kata amat. Contohnya amat baik, amat merah, amat putih. Nah, kata-kata tersebut kan bisa diikuti kata amat. Kalau bisa diikuti kata amat, sekali, dan sangat, maka kata tersebut merupakan kata sifat. Lanjut ke kata hubung atau tadi nama lainnya konjungsi. Jadi berdasarkan fungsinya, sebelum masuk ke fungsi, kita jelaskan dulu kata hubung itu apa. Kata hubung itu kata yang berfungsi untuk menghubungkan. Menghubungkan apa? Nah, di sini berdasarkan menghubungkan apanya, konjungsi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama konjungsi intra kalimat, yang kedua konjungsi ekstra kalimat. Konjungsi intra kalimat itu merupakan konjungsi yang berfungsi menghubungkan klausa satu dengan klausa lain dalam satu kalimat. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini dalam satu kalimat. Intra kalimat itu masih satu kalimat. Contohnya di bawahnya ada kalimat aku sedang mencuci dan adikku sedang mengepel. Nah, di sini kan ada kata dan. Kata dan ini menghubungkan klausa yang pertama yaitu aku sedang mencuci dan klausa yang kedua yaitu adikku sedang mengepel. Nah, di sini kan masih satu kalimat. Ciri kalimat itu apa? Ciri kalimat itu diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda titik atau tanda seru. Bisa juga tanda tanya. Nah, itu disebut sebagai satu kalimat. Lalu, konjungsi ekstra kalimat itu yang seperti apa? Kalau untuk konjungsi ekstra kalimat, itu konjungsi yang berfungsi menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Jadi, ekstra kalimat itu menghubungkan antar kalimat. Kalau intra kalimat menghubungkan antar klausa. Untuk lebih mudah dipahami, mari kita simak contohnya. Contohnya itu ada kalimat aku menyapu lantai. Itu kan A-nya di kata aku huruf kapital, diakhiri di tanda titik setelah kata lantai, maka ini disebut sebagai kalimat pertama. Kalimat pertama ini dihubungkan dengan kata kemudian dan diikuti kalimat kedua yaitu adikku yang mengepel lantai. Jadi kata kemudian ini berfungsi untuk menghubungkan kalimat aku menyapu lantai dengan kalimat adikku yang mengepel lantai. Karena di sini ada dua titik, maka di sini ada dua kalimat. Maka si kata kemudian ini berfungsi untuk menghubungkan dua kalimat. Terlihat perbedaannya ya antara konjungsi intra kalimat dengan ekstra kalimat. Semoga dapat dipahami. Kita lanjut lagi ke kata kerja. Kata kerja itu nama lainnya verba. Nah, kata kerja ini dibagi menjadi dua, ada kata kerja material, ada kata kerja relasional. Kata kerja material itu merupakan kata kerja yang menyatakan kegiatan atau proses. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan kata kerja dan dia menunjukkan proses, maka dia masuknya ke kata kerja material. Contohnya ada kata makan. Makan itu kan proses. Minum juga proses. Berbicara, membawa, membaca itu pun juga proses. Nah, untuk kata kerja relasional itu merupakan kata kerja yang berfungsi untuk membentuk dan memperjelas predikat. Nah, kata kerja relasional ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kata kerja relasional sebagai kopulatif. Contohnya ada kata adalah, ialah, yaitu, disebut, menjadi. Nah, itu disebut sebagai kata kerja relasional yang berbentuk kopulatif. Lalu kata kerja relasional sebagai kata bantu, contohnya mungkin, sebagai, bisa, boleh, dan harap. Selanjutnya ada unsur kebahasaan teks ulasan yang berupa ungkapan perbandingan. Ungkapan perbandingan ini ciri-cirinya ada kata daripada, sebagaimana,
Demikian halnya, berbeda dengan, seperti halnya, serupa dengan, dan sebagainya. Contoh untuk ungkapan perbandingan ini, tidak menunda-nunda tugas itu lebih baik daripada menunda-nunda tugas. Jadi daripada di sini berfungsi untuk membandingkan. Nah, cukup sekian materi yang kita pelajari hari ini. Semoga mudah untuk kalian pahami. Terima kasih atas perhatian kalian. Terima kasih juga sudah menyimak video Ustazah hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.